Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Anda sebagai pihak pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi ke PPATK melalui aplikasi GoAML. Namun, sebelumnya Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada aplikasi GoAML. Berikut adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam melakukan registrasi. 1. Registrasi pada aplikasi GoAML dilakukan jika pihak pelapor belum pernah melakukan registrasi GRIPS. 2. Dalam registrasi GoAML, pastikan penulisan nama perusahaan atau organisasi sudah benar dan sesuai dengan nama resmi yang tercantum di dalam dokumen perizinan. 3. Siapkan satu email bagi perusahaan atau organisasi sebagai bagian dari proses registrasi. Email tersebut dianjurkan berupa mailing list. 4. Perusahaan atau organisasi harus memiliki setidaknya satu petugas administrator yang akan mengelola akun GoAML dan satu petugas pelapor. Syaratnya adalah dengan melampirkan surat penunjukan petugas administrator dan surat penunjukan petugas pelapor dari pejabat yang berwenang. Surat penunjukan dan surat pernyataan dapat dilihat dalam lampiran peraturan Kepala PPATK terkait cara penyampaian laporan transaksi melalui aplikasi GoAML yang berlaku. 5. Pastikan data registrasi adalah data yang resmi dan bukan data dummy. 6. Periksa kembali setiap kolom registrasi sebelum disubmit. Jadi, sudah paham ya? Oke, kalau begitu kita mulai tahap registrasinya. Terdapat dua tahapan pada proses registrasi GoAML, yaitu 1. Registrasi organisasi dan administrator. 2. Registrasi petugas pelapor. Baiklah, kita akan mulai tahapan pertama, yaitu melakukan registrasi organisasi dan administrator. Caranya, 1. Buka web GoAML di goaml.ppatk.go.id. 2. Scroll ke bawah dan pilih bagian registrasi. 3. Pilih bagian pihak pelapor dan Anda akan diarahkan pada halaman pengisian data. 4. Input data organisasi pada tab pihak pelapor dan tab administrator dengan mengisi mandatory field dan field lainnya. Pada bagian jenis bisnis organisasi, Anda wajib memilih opsi sesuai jenis bisnis yang Anda jalankan saat ini. Centang bank jika usaha yang Anda jalankan merupakan bank atau BPR. Namun jika bukan, Anda boleh mengosongkan kotak tersebut. Selanjutnya adalah mengisi nama organisasi. Perlu diingat bahwa penulisan nama organisasi wajib sama dengan nama yang tertera pada dokumen perizinan. Pilih salah satu bentuk usaha sesuai bisnis Anda, lalu isilah nama kota atau kabupaten, provinsi, dan negara di mana bisnis Anda didirikan. Sebagai catatan, usahakan untuk tidak menyingkat nama daerah. Isi nama lengkap petugas administrator sesuai dengan nama yang tertera pada KTP petugasnya dan dilanjutkan mengisi kolom email organisasi. Email organisasi disarankan sudah dalam bentuk mailing list. Anda dapat mengisi website organisasi jika memilikinya. Selanjutnya, Anda harus mengisi mengenai informasi alamat dan nomor telepon sesuai dengan tempat usaha Anda saat ini. Perlu diingat bahwa pengisian alamat perlu selengkap mungkin. Informasi alamat dan nomor telepon bisa diisi lebih dari satu dengan menekan tanda plus. Jika tahap pengisian data organisasi selesai, maka tahap kedua yaitu mengisi data administrator. Wajib mengisi username dan kata sandi yang mudah diingat, karena nama dan kata sandi ini akan digunakan ketika login. Perlu diketahui bahwa kata sandi ini bersifat key sensitive dan minimal terdiri dari 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca seperti koma dan atau titik. Silakan isi nama lengkap petugas. Sebagai catatan, jangan menambahkan gelar yang tidak ada di KTP petugas pada saat menginput nama, karena hal tersebut sudah ada di kolom khusus pengisian gelar. Isi email petugas beserta jenis kelamin dan tanggal lahirnya. Wajib mengisi nomor induk kependudukan yang terdiri dari 16 angka
dan kewarganegaraan petugas. Anda dapat mengisi identitas lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi informasi alamat dan nomor telepon petugas administrator sesuai data yang ada. 5. Attach dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu surat penunjukan dan pernyataan petugas administrator, KTP petugas administrator, serta dokumen pendukung lainnya berupa dokumen legalitas pihak pelapor. Ingat ya, data-data yang diinput harus diperiksa lagi. Pastikan data sudah sesuai dengan dokumen organisasi. 6. Setelah Anda yakin, kemudian isi CAPTCHA yang muncul, lalu submit data registrasi organisasi dan administrator. Setelah data disubmit, maka Anda akan mendapatkan kode registrasi. Silakan catat atau screenshot data tersebut dan simpan. 7. Pihak pelapor akan menerima email pemberitahuan bahwa form registrasi yang disubmit telah diterima PPATK melalui nomor RQST. Sebagai catatan, jika mendapatkan form permohonan, berarti data sudah masuk ke dalam database PPATK, namun masih perlu diverifikasi lebih lanjut. 8. PPATK akan melakukan verifikasi data registrasi organisasi dan administrator. 9. Pihak pelapor akan menerima konfirmasi registrasi organisasi dan petugas administrator pada email yang didaftarkan pada saat registrasi. Apabila registrasi organisasinya disetujui, maka pihak pelapor akan mendapatkan ID organisasi. Namun, jika permohonan registrasi organisasi dan petugas administrator ditolak, maka segera lakukan registrasi ulang paling lambat 7 hari kerja, terhitung setelah menerima email penolakan. Anda juga dapat melihat kembali video tutorial pendaftaran ini untuk memastikan semua sudah terisi sesuai dengan ketentuan. Tahapan selanjutnya yaitu registrasi petugas pelapor. Anda wajib melakukan registrasi petugas pelapor paling lambat 3 hari kerja setelah menerima nomor ID organisasi. Perlu Anda ketahui bahwa registrasi petugas pelapor hanya bisa dilakukan apabila perusahaan atau organisasi sudah berhasil melakukan registrasi organisasi dan administrator. Berikut adalah tata cara dalam melakukan registrasi petugas pelapor. 1. Buka web GoAML di goaml.ppatk.go.id. 2. Pilih bagian registrasi yang terletak di bagian bawah. 3. Pilih bagian registrasi pengguna. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud pengguna pada aplikasi GoAML adalah petugas administrator dan atau petugas pelapor. Namun, karena petugas administrator sudah didaftarkan sebelumnya, maka Anda hanya perlu melakukan registrasi petugas pelapor saja. 4. Input data ID organisasi dan data petugas pelapor dengan mengisi mandatory field dan field lainnya. Anda dapat menginput ID organisasi, username, dan password dari data registrasi sebelumnya. Selanjutnya, Anda dapat mengisi email, jenis kelamin, gelar, nama lengkap, tanggal lahir, nomor NIK, dan kewarganegaraan pengguna sesuai dengan KTP petugas. Silakan isi data lainnya jika diperlukan. Setelah data petugas diisi, Anda akan mengisi alamat dan nomor telepon petugas sesuai dengan identitas yang dimiliki. 5. Attach dokumen pendukung petugas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu surat penunjukan dan pernyataan petugas pelapor serta KTP petugas pelapor. 6. Setelah dokumen terpenuhi, periksa dulu data yang sudah diinput, kemudian isi CAPTCHA yang muncul, lalu submit data registrasi petugas pelapor. 7. Pihak pelapor akan menerima email pemberitahuan bahwa form registrasi yang disubmit telah diterima PPATK melalui nomor RQST. 8. Nantinya PPATK akan melakukan verifikasi data registrasi petugas pelapor. 9. Pihak pelapor akan menerima konfirmasi registrasi petugas pelapor pada email yang didaftarkan pada saat registrasi. Jika seluruh tahapan registrasi berhasil, maka Anda sudah bisa melakukan pelaporan transaksi keuangan ke PPATK.
Jika permohonan registrasi petugas pelapor ditolak, maka segera lakukan registrasi ulang paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak menerima email penolakan. Proses registrasi pada GoAML ini dilakukan secara online di aplikasi GoAML. Jadi, Anda tidak perlu mengirimkan berkas hard copy ke PPATK. Apabila Anda masih memerlukan bantuan, silakan menghubungi kontak center kami di call center PPATK 021 195, WhatsApp PPATK 0821 1212 0195, email call195@ppatk.go.id.